Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kembali lagi berjumpa kita dalam mata kuliah manajemen pesantren. Dan sebelumnya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Silahkan sebelum memulai perkuliahan, Ibu meminta dari teman-teman untuk menyampaikan doa maupun membaca suratul Fatihah ataupun Ummul Kitab. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan. Mangga dipimpin. Hafi? Hafi hilang ya sinyalnya ya. Oke, mungkin Agung bisa? Ya Bu, doa Bu ya. Iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini insya Allah bermanfaat untuk kita dan untuk generasi setelah kita yaitu umat muslim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, syukran. Terima kasih. Terima kasih Agung telah memimpin doa pada pagi hari ini ya. Oke, sebelumnya Ibu minta teman-teman, oh iya, absensi nanti Ibu akan sesuaikan dengan kehadiran di Zoom ya. Jadi kita absen dulu di awal dan nanti di akhir kita akan absen lagi. Silahkan dibuka semua videonya, kamera on, yang tidak on maka dianggap tidak hadir ya dalam perkuliahan ini. Wahid, Isani, Salasa. Satu, dua, tiga. Sudah siap, teman-teman? 1, 2, 3. Atik Dwi Purwanti, Riswandi, Saleh, Ahmad Fauzi, are you there? Riswandi, are you with us? Fauzi? Okay. 1, 2, 3. Ulangi lagi sebentar. Oke, teman-teman. Terakhir Ibu minta teman-teman untuk membaca materi yang sudah Ibu unggah ya di LMS, yaitu tentang sejarah pesantren, betul? Sejarah pesantren, kemudian ada buku tentang ideologi pesantren. Ibu minta teman-teman untuk membaca di bab 1. Apakah sudah dilaksanakan? Baru di-download, Ibu. Kenapa baru download? Udah tadi, udah di-download pas pagi. Oke, apakah sudah dibaca? Oke, teman-teman yang kemarin sudah bisa mengakses LMS, sudah di ini ya, sudah membaca ya. Ya, apa bab 1 berbicara tentang apa? Ibu akan cek teman-teman apakah sudah membaca betul atau belum. Bab 1 dalam buku ideologi pesantren itu berbicara tentang apa? Gina sudah membaca kemarin? Neng? Belum, Ibu. Kenapa belum dibaca? Oke, Sahal, Haikal. Haikal, sudah dibaca belum bukunya Haikal? Belum, Bu. Belum. Lukmanul Hakim. Bu. Sudah membaca bukunya Lukman? Belum. Kenapa kalian kok nggak suka membaca? Kenapa tidak dicoba untuk membaca? Imam, sudah baca ya Imam ya, insya Allah. Imam. Belum, Ibu. Hampura baru tahu hari ini saya, Ibu. Baru akses. Oke, kenapa baru akses ya?
Kemarin belum Iya, bisa? Ibu. Kemarin belum bisa akses LMS? Sudah bisa alhamdulillah, cuman dikira belum ada apa tuh instruksi di LMS. Kamu aja yang nggak nggak membaca. Ada nggak Iya. dari teman-teman ini yang sudah membaca bukunya? Ada nggak dari semuanya 66 partisipan, 65 partisipan dalam Zoom meeting ini yang sudah membaca bukunya? Wah, nggak jadi dapat nilai plus nih. Kalau belum ada yang baca. Belum ada yang baca? Oke. Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Muafik ya. Confirm berarti teman-teman belum membaca isi bukunya. Nah, Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan itu dibaca ya. Yang tadi pagi juga kan masih ada waktu untuk membaca dan bab 1 itu tidak terlalu banyak. Itu masih tahap pendahuluan untuk kemudian bisa memframing wacana teman-teman tentang manajemen pesantren, tentang apa itu ideologi pendidikan di dalam pesantren gitu. Jadi Ibu tadinya kalau ada satu orang yang memang sudah membaca dan bisa menyampaikan apa isi dari bab 1 dalam buku itu Ibu akan memberikan nilai gitu yang ya lumayan cukup gitu. Giveaway-nya bentuknya nilai gitu, tapi ternyata nggak ada yang mau dapat giveaway ya pagi ini ya. Oke, berarti giveaway kesempatannya ditutup untuk pagi ini dan teman-teman sekarang kita akan membahas tentang sejarah pesantren dulu, kemudian nanti akan sambung dengan jenis ataupun macam pesantren. Jadi sekaligus ya. Oke, sebelumnya Ibu akan share screen dulu sebentar. Nah, untuk sejarah pesantren teman-teman sudah download? Sudah Ibu. Oke, dari pemaparan yang ada di dalam PPT, Ibu akan minta nanti, oke, sebelumnya mungkin kita bisa bahas bersama-sama ya, tentang sejarah pesantren dulu, kemudian nanti kita akan sambung ke PPT berikutnya. Ya, jadi tolong sekarang tuliskan di di dalam kolom chat, teman-teman. Kenapa kemudian pesantren ini menjadi penting untuk kita bahas? Apa yang kira-kira menjadi alasan penting kenapa kita perlu tahu tentang sejarah pesantren? Coba sampaikan di kolom chat. Maka sampaikan di kolom chat. No one have idea today? Bagian sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Oke, good. Imam Kurniawan. Next. Mengapa kita harus belajar tentang pesantren? Karena pesantren adalah tempat menuntut ilmu agama Islam. Oke, it is acceptable, bisa diterima. Next, mungkin ada teman-teman yang punya pendapat yang lain selain dari dua ini, selain dari bahwa pesantren adalah bagian sejarah perkembangan pendidikan, pesantren tempat menuntut ilmu agama Islam, bagian sistem pendidikan berbasis agama. Oke, ini mirip dengan yang disampaikan Mira Salvia ya, Nadia Sekar, Ainun, pesantren merupakan pendidikan pertama yang asli di Indonesia. Oke, ini juga sesuatu yang berbeda lagi karena pesantren adalah tempat belajar para santri. Oke, Lukmanul Hakim, Nayeli, supaya pesantren Indonesia bisa lebih berkembang lagi, bagus. Karena belajar ilmu agama Islam, Riansyah, oke. Good.
Baik. Semua pendapat teman-teman itu betul. Tidak hanya mengajarkan kecerdasan intelektual, tapi juga ilmu agama yang bermanfaat untuk kehidupan mendatang. Ini menurut Ade Radar. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab. Jadi pentingnya kita belajar tentang pesantren. Tadi betul yang disampaikan Imam Kurniawan karena dia adalah bagian dari sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Jadi pesantren itu pertama kali dan dia adalah unik indigenous Indonesia. Tadi ada yang menyampaikan bahwa pesantren itu adalah pendidikan pertama yang ada di Indonesia dan asli Indonesia. Artinya indigenous Indonesia gitu ya. Asli Indonesia itu Indonesia banget gitu bahasanya ya. Jadi pesantren itu Indonesia banget. Maka kalau seandainya kita tidak mengenal apa itu pesantren itu rugi. Artinya perlu dipertanyakan kita keindonesiaan kita gitu ya. Karena ini sudah menjadi akar dari sejarah atau perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan pada zaman dulu pesantren ini ini tuh Siti Uluwiyah atau siapa ini ya? Silahkan di mute dulu suaranya. Kalau sedang kuliah, tolong fokus dulu ya. Jangan sambil ngobrol. Oke, teman-teman. Jadi berbicara tentang sejarah pesantren, ini tentunya kita harus tahu istilah dari pesantren itu diambil dari kata santri dengan penambahan pe di depan dan an di akhir. Dalam bahasa Indonesia berarti tempat tinggal santri. Tadi ada yang menyatakan bahwa pesantren itu adalah tempat tinggal para santri, gitu kan. Tempat di mana para pelajar mengikuti pendidikan agama Islam, ya. Jadi santri sendiri itu diambil dari kata sastri, itu bahasa India ya, sastri. Dalam bahasa Sanskerta bermakna orang yang mengetahui kitab suci Hindu. Jadi dulu pada zaman kerajaan Hindu gitu ya, itu juga ada semacam padepokan-padepokan. Nah, di dalam padepokan ini kemudian orang-orang itu belajar tentang kitab-kitab Hindu gitu. Sekaligus biasanya belajar ilmu-ilmu kanuragan gitu ya pada masa kerajaan Hindu. Nah, ini mereka disebut dengan sastri. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang belajar ilmu-ilmu tertentu gitu ya, kemudian dia berada di situ di dalam padepokan itu. Asal muasalnya itu dulu seperti ini. Jadi pertama kemudian dengan adanya perkembangan dari sejarah Hindu ataupun kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia, tidak lama kemudian Islam masuk gitu. Jadi ini terbawa gitu ya. Jadi kemudian terbawa tetapi dengan warna yang berbeda. Warnanya sudah warna Islam gitu. Makanya kemudian muncul ada surau-surau gitu ya, seperti di Padang, daerah Padang itu ada surau-surau kecil yang di sana orang-orang itu belajar tentang agama, kitab-kitab agama, kemudian ada ustadznya satu orang gitu ya. Belajar tentang kitab-kitab agama terus menekuni itu, mereka tidur di situ gitu ya, belajar di situ, tinggal di situ. Nah, ini asal muasal dari adanya pesantren. Jadi pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Jadi kalau pondok pesantren kan, pondok itu adalah tempat tinggal, dalam bahasa Arab disebut dengan fundukun. Di samping itu kata pondok juga ini kan fundukun ataupun hotel ataupun asrama. Jadi pondok pesantren. Nah, satu abad setelah masa Wali Songo, abad 17, pengaruh Wali Songo diperkuat oleh Sultan Agung yang memerintah Mataram dari tahun 1613-1645. Jadi, kalau teman-teman sudah membaca buku ideologi pendidikan pesantren, di bab 1 itu disebutkan pesantren itu sudah berdiri sejak 300-400 tahun yang lalu. Jadi pertama kali berdiri itu sekitar 1630 Masehi. Bisa dibayangkan, tentunya sebelum adanya sekolah-sekolah formal itu pesantren sudah eksis terlebih dahulu, sudah ada gitu ya. Jadi kemudian ini bercerita tentang bagaimana perkembangan ketika masa itu ya, masa-masa akan terbentuknya gitu ya sebuah model pendidikan pesantren. Jadi pada masa penjajahan Belanda, kemudian Jepang mulai menyatukan langkah visi misi
dengan organisasi-organisasi tertentu. Jadi ada yang namanya Masyumi waktu itu, ada pada masa awal-awal kemerdekaan itu juga kalangan santri justru turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka kalau dikatakan misalnya kalangan santri ataupun pesantren itu tidak Indonesia gitu ya, tidak menganut paham Pancasila, itu salah, karena sebenarnya akar dari berdirinya pesantren itu juga awalnya justru karena mengacu kepada perjuangan ya kemerdekaan kalangan santri yang ketika itu ada dinamakan namanya Laskar Jihad gitu ya. Laskar Jihad itu waktu itu adalah dipimpin oleh Kiai NU gitu ya, sesepuh NU. Nah, waktu itu ceritanya jadi Presiden Soekarno waktu itu galau gitu karena kemudian tentara sekutu akan menyerang dan akan membumi hanguskan Indonesia, sehingga kemudian datang kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan itu, dan muncullah kemudian arahan untuk berjihad gitu ya. Berjihad demi apa? Demi Indonesia gitu ya, demi bangsa Indonesia. Sampai pada akhirnya kemudian waktu itu tentara sekutu bisa dikalahkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa membuka YouTube-nya itu terlihat jelas gitu bagaimana kemudian kata-kata jihad itu disampaikan di dalam radio-radio di mana-mana gitu, sehingga terbakar semangat dari para generasi muda Indonesia ketika itu yang kebetulan juga kalangan para santri gitu untuk mempertahankan, memperjuangkan Indonesia gitu. Tapi memang ini adalah konsep yang berbeda. Akhir-akhir ini ke sini kemudian jihad ini menjadi diartikan sebagai sebuah konsep terorisme gitu ya. Nah, itu yang harus diluruskan. Artinya berjihad di dalam Islam, berjihad demi negara itu memang diperintahkan oleh Rasulullah. Tetapi dalam konteks bahwa itu kemudian menyakiti orang lain gitu ya, kemudian menjadi sesuatu hal yang ataupun menimbulkan sesuatu hal yang negatif gitu untuk orang lain, apakah itu kemudian jadi membunuh orang-orang yang tidak bersalah gitu. Nah, itu yang harus diluruskan pada akhirnya. Kalau yang ini bukan Islam, bukan konsep Islam yang sesungguhnya gitu ya. Jadi berjihad di jalan Allah itu memang perintah Allah gitu, tetapi dalam konteks bahwa kita memang betul-betul ada pada niat yang lurus gitu ya, untuk membela negara gitu dari penjajahan, kemudian untuk mempertahankan agama Allah yang memang misalnya kalau seandainya dalam kondisi ketika zaman Rasulullah itu kemudian banyak yang menistakan gitu ya. Nah, itu yang harus kita luruskan. Maka jangan sampai kemudian konsep dari teroris itu kemudian jadi melekat kepada orang-orang Islam saat ini yang kemudian menyatakan bahwa jihad itu perlu di dalam Islam gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan konsep-konsep itu gitu. Nah, ini kalau pada berbicara masalah kebijakan, jadi pada masa Soekarno pesantren itu harus berhadapan dengan kaum komunis ya. Jadi bahkan di pesantren Gontor sendiri, ini kalau teman-teman ada yang alumni Gontor itu juga pasti sudah pernah mendengar cerita ya tentang bagaimana dulu kiai-kiai pada masa komunis itu ya, kiai-kiai juga semuanya dibunuh gitu, kebanyakan istilahnya dimusuhi gitu ya. Jadi pada masa Soeharto juga ini Kiai Haji Wahid Hashim tadi yang memimpin Laskar Jihad, M. Nasir, Buya Hamka, Mukti Ali, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, semuanya dari populasi pondok pesantren ini memang bertambah hari, bertambah tahun itu secara kualitatif dan secara kuantitatif itu semakin bertambah. Ya. Jadi mengapa? Alasannya kenapa? Karena memang ada beberapa alasan, diantaranya bahwa dianggap ataupun pondok pesantren ini bahwa mempunyai eksistensi yang memang tidak biasa gitu. Jadi mereka itu
dari bayangkan 300-400 tahun yang lalu loh sudah ada, dan sampai sekarang justru eksis, dan sampai sekarang justru makin berkembang gitu. Kalau teman-teman melihat dari data gitu misalnya, itu ada banyak sekali pondok pesantren itu perkembangannya itu luar biasa gitu ya. Jadi dibandingkan sekolah-sekolah formal biasa, pondok pesantren itu lebih banyak peningkatannya per tahunnya itu dibandingkan dari sekolah-sekolah formal biasa gitu. Jadi minat masyarakat itu semakin hari semakin tinggi terhadap untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Mungkin tentunya ada beberapa sebab yang nanti bisa kita kaji lagi lebih dalam gitu ya. Jadi tipe-tipe pondok pesantren itu juga dikatakan bahwa eksistensi ini kemudian diikuti dengan apa ya, upaya pesantren untuk terus mempertahankan nilai-nilai maupun ciri khas yang dimiliki gitu. Yang itu tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan yang lain. Jadi pondok pesantren itu dengan kemandiriannya gitu ya, tidak bergantung kepada bahkan terkadang dalam sisi pendanaan gitu ya, dari mulai yang mulai istilahnya santrinya hanya 5, kemudian naik lagi ke 10, naik lagi ke 15, terus saja gitu. Jadi istiqomah. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan bahwa pesantren itu eksistensinya memang patut diacungi jempol gitu, karena memang dia terus istiqomah gitu, tidak bergantung pada apapun, jadi sehingga perkembangan pesantren itu betul-betul memang bisa diunggulkan gitu, karena memang sudah mempunyai pondasi ataupun dasar yang sangat kuat dalam segi pendidikannya, ciri khas pendidikannya gitu ya, yang itu merupakan pengajaran terbimbing selama 24 jam. Jadi dulu memang pesantren itu tidak diakui. Jadi walaupun sudah diakui dari tahun 1965, itu pesantren itu sudah diakui eksistensinya oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar negeri seperti Al-Azhar gitu ya. Ataupun universitas-universitas yang ada di Madinah, itu sudah diakui. Maka lulusan-lulusan pesantren dari Indonesia itu boleh langsung meneruskan ke keluar gitu, ke luar negeri. Tetapi justru di Indonesia itu mendapatkan kesulitan karena waktu itu pesantren, lulusan-lulusan ataupun alumni pesantren itu tidak bisa mengambil pendidikan tinggi ataupun masuk universitas yang ada di Indonesia karena dianggap bahwa ijazah pesantren itu tidak formal gitu. Sampai akhirnya kemudian diperjuangkan dan muncullah surat keputusan bersama SKB 3 Menteri nomor 18 tahun 75 ya tentang SOTK Depak yang kemudian diubah dan disempurnakan menjadi Keputusan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2001. Jadi muncul setelah itu ada SKB 3 Menteri yang melegalkan pendidikan pesantren. Artinya lulusan-lulusan pesantren itu tidak lagi harus mengambil ujian persamaan gitu. Dulu itu harus mengambil ujian persamaan baru kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, tetapi setelah adanya SKB 3 Menteri itu tidak lagi itu menjadi kewajiban. Nah, modernisasi pesantren, kalau menurut Aziumardi Azra, ya, sistem pesantren itu merespon tantangan dengan beberapa bentuk. Jadi pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren. Pesantren dari hari ke hari itu kemudian mulai semakin memperbaiki dirinya, gitu ya, mulai menyambut artinya tantangan-tantangan global dengan cara yang dulu mungkin hanya belajar kitab kuning, kemudian tinggal di situ. Ya sama dengan padepokan-padepokan pada zaman dulu gitu ya, surau-surau kecil gitu, tidak ada pembelajaran-pembelajaran formal. Nah, pada akhirnya kemudian semakin berkembang, mereka menyambut tantangan global dengan cara berusaha untuk memantaskan diri gitu. Jadi membuat pembaruan-pembaruan, upaya pembaruan-pembaruan di antaranya yaitu dari sisi kurikulum misalnya gitu, yang tadinya tidak terintegrasi dengan kurikulum umum akhirnya terintegrasi dengan kurikulum umum, ataupun ada juga yang memiliki model dia kemudian menghadirkan sekolah di dalam payung pesantren gitu ya. Jadi sekolah berbasis pesantren. Ada pembaruan metodologi seperti sistem klasikal dan perjenjangan.
Dulu tidak ada kelas-kelas, sekarang mulai ada kelas-kelas gitu ya. Pembaruan kelembagaan juga, kepemimpinan pesantren, diversifikasi lembaga pendidikan, yang tadi disebutkan Ibu sebutkan ada MTS, MA gitu misalnya, ataupun SDIT tapi yayasannya di bawah pesantren gitu. Ada pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan juga mencakup fungsi sosial ekonomi. Yang dulu hanya belajar tentang ilmu-ilmu agama Islam misalnya ataupun ilmu-ilmu umum, sekarang sudah merambah kepada bagaimana caranya kemudian pesantren ini mempunyai kemandirian secara finansial. Jadi kemudian dibuat kewirausahaan di dalam pesantren yang itu berasal dari santri dan untuk santri gitu. Nah, itu yang perlu Ibu sampaikan terkait dengan sejarah pesantren. Kita bisa nanti belajar lebih banyak lagi. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman, sebelum kita melangkah ke materi berikutnya? Cukup jelas? Jelas Ibu. Oke, kita melangkah ke materi berikutnya, baru setelah itu kita akan diskusi kembali ya. Nanti di sesi diskusi Ibu minta semuanya untuk berpendapat tentang apa yang sudah kita bahas ya. Oke, baik. Ada yang mau memberikan pernyataan ataupun komentar? Kalau bukan pertanyaan, maka boleh memberikan komentar. Ibu Tidak ini ada? izin bertanya. Ya. Izin bertanya Bu. Yuk. Kalau misalkan pesantren itu fokusnya itu ada yang fokus ke hafalan sama ke kitab, itu bagaimana ya Bu? Ada yang fokus ke hafalan? Ya, dan ada juga yang fokus kayak ngajinya tuh ngaji kitab. Iya. Untuk itu sebenarnya ini yang akan kita bahas ya. Itu kan ada jenis ataupun macam pesantren. Ya. Nah, untuk pembahasan tentang kenapa pesantren itu kemudian ada yang hanya ngaji kitab, ada juga yang sambil belajar gitu ya. Ya itu tergantung dari tipikal pesantren itu sendiri ataupun jenis dari pesantren. Jenisnya apakah jenis modern ataupun tradisional. Jadi pesantren itu ada macam-macam. Sebenarnya ini bisa dikategorisasi ke 3 macam gitu ya. Yang pertama adalah modern, yang kedua semi modern, yang ketiga adalah tradisional. Jadi kita sekaligus membahas tentang jenis ataupun macam pesantren ya. Jadi kalau yang modern itu sudah pasti terintegrasi. Jadi secara manajemen, secara manajerial dia sudah mempunyai sistem yang baku gitu. Sistemnya sudah baku. Ada semuanya diatur gitu ya. Semuanya sudah tersistem dengan rapi sehingga struktur organisasinya juga jelas gitu kalau di pesantren modern gitu ya. Jadi ada SOTK-nya, mana ketua yayasan, mana pimpinan gitu, pimpinan pesantren, kemudian ada bagian-bagian di bawahnya. Kalau dia pesantren berbasis sekolah, maka di sana ada kepala-kepala sekolah yang juga bertanggung jawab. Jadi ada kurikulum sekolah, ada juga kurikulum pesantren. Jadi pesantren modern itu juga ada berbagai macam gitu. Ada yang muadalah seperti pesantren Gontor, yang itu terintegrasi langsung, jadi kurikulumnya itu tidak dibedakan mana kurikulum pesantren, mana kurikulum umum, tetapi dia langsung terintegrasi di dalamnya. Namanya kurikulum pondok mualimin gitu ya bentuknya. Jadi mualimin itu kurikulumnya itu memang dia sekaligus umum dan kepesantrenan semuanya dijadikan satu, terintegrasi. Nah, ada juga yang pesantren itu berbasis sekolah. Artinya di dalamnya itu ada MTS, ada MI misalnya gitu. Nah, sekolah ini kemudian mengacu kepada kalau MI dan MTS maka ke Kemenak gitu ya. Jadi dia berada di bawah payung Kemenak, tetap menjalankan kurikulum sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, tetapi setelah selesai belajar, santri ini kemudian akan belajar tentang
kepesantrenan gitu ya. Jadi ada kurikulum kepesantrenan yang kemudian memang menjadi kurikulum khas gitu ya dari pesantren itu sendiri. Kan terkadang pesantren itu mempunyai visi yang memang menjadi tipikal gitu, menjadi kearifan lokal dari pesantren. Misalnya pesantren ini basisnya selain sekolah berbasis pesantren, dia juga mengunggulkan tahfidz Quran misalnya. Maka di luar waktu belajar pendidikan umum, pesantren itu akan membekali santri-santrinya dengan hafalan-hafalan Quran, murojaah. Mereka punya sistem misalnya setoran gitu harus berapa kali, waktunya juga sudah ditentukan gitu. Karena mereka sudah punya manajemen yang artinya yang utuh gitu ya. Jadi dari mulai perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, controllingnya seperti apa gitu ya, evaluasinya seperti apa, itu sudah ditentukan di awal. Nah, itu modern. Kalau semi modern ini yang masih artinya biasanya dia adalah transformasi dari tradisional menuju ke modern. Ada juga yang seperti itu. Jadi tadinya bentuknya tradisional, salafiyah. Kalau kita berbicara tentang pesantren salafiyah, kan memang belajarnya, kenapa dikatakan tradisional? Karena belum mencakup ataupun mengambil dari sistem-sistem manajemen yang utuh gitu. Jadi masih tidak, artinya seperti waktu belajar itu ada mungkin ketentuan waktu belajar, tapi tidak ada ketentuan baku gitu, kapan kita harus belajar, kapan waktunya berkegiatan, kapan waktunya kemudian ada evaluasi dari pembelajaran dan lain-lain, itu masih belum terbentuk gitu. Jadi mereka hanya sekedar mengaji kitab kuning, ada sorogan, ada bandongan gitu ya, bandongan ya, betul ya, sorogan ya kan, kalau tidak salah itu. Jadi mengaji, kemudian sholat, membaca, mereka sholawatan dan lain-lain. Nah, acaranya lebih kepada seperti itu gitu. Jadi lebih tidak informal dan mereka tidak belajar tentang pendidikan umum. Maka tidak ada tidak ada kewajiban mereka untuk mengambil pendidikan umum. Tetapi di sebagian pesantren salafiyah juga ada yang kemudian mengambil model, jadi istilahnya mereka kembali ke pondok santri itu sebagai rumah. Tetapi mereka pagi itu bisa belajar di luar. Jadi misalnya di MTS ataupun di SMP di luar, di sekitar pesantren. Nah, mereka kemudian pulang kembali ke pondok pesantren untuk kembali ke rumah istilahnya. Nah, di sana mereka belajar kitab kuning gitu ya, belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, fikih dan lain-lain gitu. Tapi basisnya tetap kitab kuning gitu. Itu untuk salafiyah. Nah, biasanya kalau sudah mereka mau bertransformasi ke modern, itu mulai mengambil langkah semi modern. Artinya tidak meninggalkan tradisi lama yang sudah dipegang karena itu menjadi ciri khas dari pesantren, tetapi juga mengadopsi model ataupun sistem pendidikan yang baru. Jadi biasanya itu seperti pesantren Yaspida kalau teman-teman tahu itu. Jadi belajar kitab kuningnya tidak ditinggalkan, tetapi mereka juga mengadopsi pendidikan umum melalui sekolah-sekolah gitu, ataupun biasanya kalau yang seperti ini memang tidak terintegrasi. Jadi menggunakan sekolah yang berbasis pesantren gitu. Nah, itu yang semi modern. Kira-kira seperti itu perbedaannya ya. Tadi yang nanya Mira, bukan? Mira atau siapa ya tadi ya? Ibu belum? Iya, Ibu. Ya, Mira tadi ya yang tanya. Nah, itu Makasih, Ibu. sudah bisa dipahami ya, itu adalah jenis ataupun macam pondok pesantren. Jadi kalau di pondok pesantren modern itu kurikulumnya sudah ada gitu ya, sudah baku gitu, sudah ditentukan dari awal. Nah, teman-teman ada pertanyaan sejauh ini? Nah, saat ini Ibu juga sedang melakukan sebuah penelitian ya terkait sistem penjaminan mutu internal pesantren, karena ini menjawab tantangan dari undang-undang pesantren. Jadi kalau teman-teman belum tahu, sekarang sudah ada undang-undang pesantren yang
itu dikawal langsung oleh kebetulan Bapak Kiai Amal Fathullah Zarkashi MA ya, sebagai saat ini beliau pimpinan Pondok Modern Gontor. Nah, itu mengawal adanya munculnya undang-undang pesantren, dan itu baru sudah sekian lama gitu, dan itu baru dilegalkan di undang-undang. Jadi ada undang-undang nomor 18 tahun 2019 itu adalah tentang pesantren. Teman-teman nanti boleh dibuka ya, dicari kemudian dibaca apa saja di sana. Jadi di sana ada legalisasi kan, kalau sudah secara legal formal artinya kita sudah mempunyai dasar hukum gitu. Pesantren itu sudah mempunyai dasar hukum, maka sudah bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan formal yang memang diakui oleh negara gitu ya. Jadi di situ apa itu pesantren, apa itu santri, bagaimana penyelenggaraan pesantren, kemudian bagaimana penjaminan mutu pesantren dilakukan, siapa pimpinannya, apa yang disebut, kemudian ada juga tipikal-tipikal pesantren gitu yang kemudian disebutkan di dalam undang-undang itu. Nah, teman-teman boleh mempelajari itu karena itu memang sangat penting. Itu kan baru 2019 ya, dan sampai saat ini karena memang belum ada regulasi yang menjadi turunan dari undang-undang ini, makanya kemudian Ibu melakukan penelitian tentang sistem penjaminan mutu internal pesantren. Artinya dalam kurikulum pesantren itu sendiri itu kan harus ada ketercapaian gitu ya untuk standar nasional pendidikan. Jadi kalau kita mengenal di dalam sekolah formal itu ada 8 standar nasional pendidikan, ada standar isi, standar proses, standar sarana prasarana gitu ya, semuanya. 8 standar ini apakah terpenuhi oleh pesantren? Bahkan kalau dari hasil observasi yang Ibu lakukan, hampir seluruh kiai itu berpendapat bahwa di pesantren itu lebih dari hanya 8 standar. Jadi sudah melebihi standar, bukan lagi mencapai standar, tapi melebihi standar. Karena apa? Karena santri ini dididik bukan dari jam 8 sampai jam 12 siang gitu sebagaimana sekolah formal, tetapi santri ini dididik selama 24 jam gitu. Jadi semua yang ada di dalam pesantren itu adalah pendidikan. Maka di pesantren itu ada yang namanya hidden curriculum. Hidden curriculum itu adalah kurikulum yang tersembunyi tetapi itu dilaksanakan gitu ya. Jadi tidak tertulis tetapi itu menjadi makna pendidikan bagi santri gitu. Contohnya seperti apa coba? Teman-teman bisa menyebutkan Iqbal Unida Bogor. Mangga Iqbal. Contoh dari kegiatan yang kira-kira bisa dikatakan sebagai hidden curriculum. Iqbal? Hadir, Bu. Ya, menurut Iqbal apa? Oke, menurut Fauji apa? Iqbal dari pesantren bukan? Iqbal alumni pesantren bukan? Pesantren, Bu. Pesantren mana? Wah, kalau santri harusnya sudah bisa menjawab. Pesantren mana Iqbal? Uswatun Hasanah Purwakarta. Masya Allah. Ya, Iqbal mau menyampaikan dari pengalaman Iqbal? Teman-teman paham nggak hidden curriculum itu? Nggak paham, Bu. Hidden curriculum. Hidden curriculum itu artinya kurikulumnya itu tidak tertulis. Kan kurikulum itu sebenarnya tertulis kan? Misalnya teman-teman di kelas 1 itu belajar tentang apa saja gitu kan. Kelas 2 akan mempelajari tentang apa saja. Nah, tetapi kalau hidden curriculum ini, kurikulumnya itu tidak tertulis, tetapi itu memberikan kompetensi. Apa artinya itu memberikan dampak kepada santri. Banyak contohnya, artinya itu tidak tertulis. Makanya disebut hidden itu karena dia tidak tertulis, tidak tersurat, tetapi tersirat. Paham nggak? Itu tidak tersurat, tetapi tersirat. Makna pendidikannya itu
tersirat tapi tidak tersurat? Oke, Fauji. Ustadz. Kalau Ustadz harusnya bisa jawab. Masih unmute. Masih unmute itu. Saya, Bu. Ya. Hidden curriculum adalah contohnya yaitu untuk menaati peraturan. Karena setiap apa yang dilihat dan didengar oleh santri itu adalah suatu pendidikan. Nah, oke. Bagus. Ibu minta contoh konkretnya. Coba. Nur Aisyah, Neng. Neng, Aisyah. Lulusan pesantren nggak, Neng? Nur Aisyah. Kemana kok menghilang, Nur? Ibu, mungkin Yeli bisa jawab. Ya, Yeli. Mangga, Yeli. Kalau menurut Yeli, contohnya itu kayak sikap guru kepada siswa, terus siswa kepada sikap santri kepada santrinya juga, terus sikap guru kepada santrinya tersebut. Oke. Bagus. Ada yang lainnya? Ibu izin menjawab. Saya Ya, siapa? Mangga. Siapa ya? Benar. Enggak, Gina ya? Iya Ibu. Ya. Misal jadi di pondok Gina dulu, kalau keluar pondok tuh harus simaan dulu 30 juz Ibu. Oke. Tapi itu tidak sebelumnya. Oke, tidak tertulis. Jadi ada aturan bahwa kalau keluar pondok harus simaan 30 juz. Masya Allah, berat banget. Luar biasa. Jadi kalau tidak hafal 30 juz, belum simaan 30 juz, belum bisa keluar pondok ya? Belum Ibu. Oh, pantas Gina jadi putih ya, karena nggak pernah keluar pondok ya. Gina, Gina udah 30 juz ya. Oke, luar biasa, Masya Allah. Good job. Terus ada satu saja contoh konkret gitu. Contoh konkret. boleh kasih contoh dong? Ya, contoh konkret yang memang itu dihadapi oleh hampir seluruh santri di pesantren manapun gitu. Boleh saya menjawab, Bu? Ya, boleh. Mangga. Contohnya kadang di sebuah pesantren itu menerapkan lugoh gitu, misalnya bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu di per minggu atau misalnya per harinya. Jadi itu biasanya nggak ada di kurikulum tapi diterapkan, jadi bisa santri itu bisa berbahasa Arab atau Inggris itu. Tapi tidak ada di kurikulum. Oke. Itu juga bagus. Artinya ada pembiasaan berbahasa Arab dan bahasa Inggris gitu ya. Itu tidak ada ya di kurikulum ya? Hanya ada di peraturan nggak biasanya, Neng Anissa? Ada sih Bu kayak kalau di peraturan. Jadi dibuat peraturan. Di peraturannya ada ya, artinya tapi dia tidak masuk ke kurikulum. Mungkin ada artinya pencapaian kompetensi berbahasa gitu ya. Mungkin ada tapi tidak artinya tidak stated gitu, not stated, istilahnya tidak ada pernyataannya di dalam kurikulum, tapi di dalam peraturan ada gitu ya. Nah, oke, satu aja kalau teman-teman, kalau Ibu sebutkan ini pasti teman-teman baru ngeh gitu. Mungkin Ibu. Ya, mantap. Ya, ayo Aditya, apa kalau menurut Adit? Kalau menurut saya ini Bu, kayak budi pekerti gitu Bu. Jadi kayak misalnya tidak berjalan ngeduluin ustadz atau kiai, atau keluar ruangan ya pasti harus ustadz dulu atau kiai dulu baru santrinya. Itu kan nggak tertulis tapi jadi sesuatu yang diterapkan. Iya, itu pendidikan karakter ya. Oh, betul. Itu juga salah satu contohnya, sama dengan tadi teman-teman yang lain juga. Dan satu contoh yang sebenarnya sangat khas ya di pesantren itu, yaitu kegiatan apa coba? Kalau teman-teman yang udah pernah jadi santri harusnya paham. Selama jadi santri itu suka ngantri nggak?
Suka antri nggak? Antri mandi, antri ngambil makan, antri ngapain aja antri. Betul nggak? Ya, Bu. Iya, Ibu. Bu. Nah, Iya, itu Bu. nah itu salah satu dari contoh hidden curriculum tadi, gitu. Kita di dalam antri saja itu ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, ada banyak pendidikan yang bisa kita dapatkan. Kalau teman-teman bisa sebutkan, ada belajar tentang disiplin, apalagi belajar tentang Kesabaran. sabar, apalagi belajar Hargai tentang orang lain. menghargai orang lain, fairness. Jadi belajar tentang sportif gitu kan, tidak mendahului teman, ya kan? Terus belajar tentang apa lagi? Mandiri. Mandiri, ya kan? Karena tidak boleh nitip, betul nggak? Harus ngantri sendiri, nggak boleh ngantri sama orang lain karena semuanya juga ngantri gitu. Nah, itu hanya dari satu kegiatan gitu, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang memang tentunya itu memberikan makna pendidikan yang akan terbawa gitu nantinya sampai kita sudah keluar dari pesantren. Nah, itu yang dinamakan dengan hidden curriculum. Jadi kurikulumnya itu tidak tertulis gitu. Apa itu pencapaian kompetensi? Artinya seperti gini. Ibaratnya gini, seperti kita sekarang, kita belajar tentang manajemen pesantren, biar apa? Kan ada standarnya gitu. Agar nantinya teman-teman ketika sudah lulus menjadi alumni baik PBA maupun MPI itu jika ada rezeki artinya untuk bisa menjadi pengelola lembaga pendidikan misalnya atau pesantren gitu, maka sudah menguasai ilmunya karena paham teorinya seperti apa gitu kan, paham bagaimana memanage sebuah pesantren, bagaimana kemudian mengatur kurikulum di dalam pesantren gitu, apa saja konsep-konsep yang ada di dalam pesantren. Nah, itu namanya ketercapaian kompetensi. Nah, kalau dalam kegiatan taubur atau antri itu kan nggak ada, tidak tertulis di sana. Apa kompetensi yang ingin diraih gitu kan? Tidak ada gitu. Tapi standar itu adalah terbentuk dengan sendirinya melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik. Jadi karena kita sudah terbiasa seperti itu di pesantren, maka ketika kita di luar, kita antri di luar gitu misalnya, kita sudah terbiasa gitu. Udah biasa yang seperti itu dan artinya memupuk seperti tadi disiplin, kesabaran, menghargai orang lain itu dengan sendirinya akan terbentuk gitu ya. Tapi itu tidak tertulis gitu bahwa kegiatan antri ini akan untuk mencapai kompetensi apa tidak gitu dan masing-masing semuanya mendapat bagian yang sama, semuanya ikut merasakan gitu ya. Baik yang jadi ustadz yang dulunya juga menjadi santri sampai akhirnya juga menjadi ustadz juga sama gitu. Tetap dia akan mengambil pelajaran ataupun makna pendidikan dari budaya-budaya yang terbentuk di dalam kehidupan pesantren. Jadi lebih banyak itu adalah budaya-budaya yang terbentuk itulah yang kemudian memberikan pendidikan dalam makna yang sesungguhnya gitu ya. Nah, itu saja sepertinya yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Bu, maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya, ini siapa dulu tadi? Oke, Fauji, mangga. Pesantren kan tadi seperti apa yang sudah dijelaskan ada 3 macam ya Bu. Ya. Ada tradisional, semi modern, sama modern. Lalu saya ingin bertanya Bu, yang pertama apakah ada perbedaan antara boarding school dengan pesantren modern? Terus banyak sekarang ini sudah ada yang namanya international boarding school Bu. Nah itu yang membedakan antara pesantren modern sama international boarding school apa ya Bu? Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Oke. Ibu langsung jawab ya untuk pertanyaan Fauji. Jadi boarding school secara arti kata boarding itu kan artinya berasrama. Boarding school itu artinya berasrama, sekolah berasrama. Dan sekolah berasrama itu hanya penamaan saja. Artinya itu dalam arti kata bahwa itu pesantren. Namanya karena ciri khas dari pesantren itu pasti berasrama gitu ya. Boarding school dengan pesantren itu kurang lebih sama, artinya hanya berbeda penamaan saja. Adapun kemudian ada international boarding school, nah ini berbeda di mananya. Kalau dalam konsep artinya
lembaga pendidikan, maka dia sama untuk penamaan sebagai pondok pesantren, tetapi internasional ini adalah branding yang memang dibangun gitu. Artinya ada visi yang memang dibangun oleh pesantren untuk go internasional gitu, go global. Banyak memang yang sudah seperti itu karena dia sudah siap semuanya gitu. Jadi ketika pesantren awalnya tidak ada kata internasional gitu misalnya, hanya boarding school saja, misalnya Darussalam boarding school gitu. Tetapi kemudian setelahnya dia mempunyai dia menginginkan branding untuk go internasional gitu ya, maka dia membuat branding itu ditambahkanlah dengan international boarding school agar kemudian orang tahu misalnya masyarakat gitu ya sebagai stakeholders gitu ya, yang akan memasukkan santrinya ke dalam pesantren itu tahu bahwa oh pesantren ini itu nantinya akan mencetak lulusan-lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Artinya dia sudah wilayahnya bukan hanya lokal nasional lagi tetapi maunya go internasional. Biasanya itu juga sudah disesuaikan kurikulumnya. Artinya di dalam kurikulum itu ada kompetisi-kompetisi internasional, misalnya gitu mengikuti kompetisi apa secara internasional itu dibuka kesempatannya untuk para santri karena dia memang brandingnya ke arah sana. Kemudian pembelajaran misalnya santri akan belajar bahkan bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Arab, tetapi dia diajari bahasa Jerman, bahasa Jepang gitu atau bahasa Mandarin karena dia mau go internasional gitu. Jadi itu yang membedakan biasanya di konteks konten kurikulum dan lain-lain. Tetapi ada satu contoh seperti pesantren Gontor, dia walaupun tidak menamakan diri sebagai international boarding school, dia alumninya sudah go internasional gitu ya karena memang artinya dari kurikulumnya, dari pembiasaan seperti dia harus menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris setiap hari dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian menjadi modal dasar bagi para alumninya ataupun lulusannya untuk bisa go internasional walaupun tidak menggunakan branding gitu istilahnya gitu. Jadi itu untuk branding ya, Fauji. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, next. Tadi yang bertanya siapa lagi? Nasir, Ibu. Ya, mangga. Nasir. Ya, berkenaan dengan tadi, Bu, standarisasi kurikulum itu kan, standarisasi kurikulum pesantren, misal yang sudah ditentukan Kemenag gitu ya, pemerintah gitu ya, syarat-syarat yang dikatakan pesantren itu bahwasanya pesantren itu diakui gitu ya Bu ya. Berarti kan itu standarnya tadi kata Ibu kan kayak seperti ada isi ya Bu, ya kayak struktur mungkin ya, struktur yang visi dan yang lainnya. Nah, kalau ini kan ya kalau tidak ada struktur yang itunya berarti pesantren belum dikatakan resmi pesantren gitu Bu ya. Nah, terus yang ingin saya tanyakan itu dari pemerintah itu ya punya nggak sih Bu standar yang lebih mengerucut? Kan kalau tadi kan mungkin hanya ya struktur, hanya visi misi dan lain sebagainya. Contoh yang lebih mengerucut itu misal di manajemen pesantren tahfiz, misal gitu Bu ya. Pesantren tahfiz itu yang ditentukan oleh pemerintah syaratnya harus nanti santri itu lulusannya itu harus 30 juz. Mungkin misalnya ya. Nah, itu contoh kecil gitu Bu ya. Nah, sebenarnya pemerintah itu ada nggak sih Bu punya standarisasi persyaratan yang memang lebih mengerucut? Ya contohnya seperti itu gitu. Kalau tahfiz berarti ketika lulusan harus 30 juz. Kalau misal pesantren modern ketika lulusan harus hafal mufradat gitu, kosakata sampai 1000 kosakata gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Bu standar yang ditentukan dari pemerintah langsung ya dari atasan gitu yang lebih mengerucut seperti itu gitu Bu? Atau mungkin hanya standarnya itu ya sampai struktur, visi misi dan yang sebagainya. Mungkin itu Bu yang saya tanyain Bu. Oke, bagus sekali pertanyaannya Fauzi. Nasirullah Fauzi. Jadi begini, itulah yang kemudian menjadi PR bagi pemerintah karena setelah
terbitkannya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 itu pemerintah masih bingung gitu untuk membuat regulasi turunannya itu seperti apa. Karena apa? Karena tidak mungkin pemerintah itu akan membuat standar itu standar ganda. Artinya standarnya banyak gitu. Ini begini, ini begini, ini begini. Sementara pesantren kondisinya seperti itu. Gitu. Pesantren kan kondisinya masing-masing berbeda, hampir semuanya berbeda karena masing-masing itu punya ciri khas sendiri. Seperti sekarang kan mulai muncul pesantren tematik gitu ya. Ada pesantren bisnis, pesantren kewirausahaan, ada pesantren tahfidz gitu. Maka dia mengkhususkan diri di tahfidz, mencetak para hafidz, ada pesantren khusus literasi, maka dia mendidik santri-santrinya untuk menjadi ahli literasi gitu ya. Nah, banyak sekali pesantren-pesantren tematik. Kemudian juga masing-masing pesantren itu punya ciri khas sendiri-sendiri, sebagaimana Gontor punya ciri khas keunggulan bahasa. Kemudian ada pesantren tahfidz punya ciri khas khusus tahfidz punya ciri khas penghafal Quran. Ada juga pesantren yang punya ciri khas penghafal hadis gitu kan. Ada pesantren yang punya ciri khas, pokoknya berbeda-beda. Semuanya masing-masing punya ciri khas masing-masing yang menjadi keunggulan dan kearifan lokal pesantren. Dari situ tentunya itu akan sangat sulit gitu bagi pemerintah untuk menentukan standar. Yang ini harus karena namanya standar itu akan harus berlaku secara umum gitu. Artinya dia tidak juga terlalu spesifik, karena kalau dia terlalu spesifik dia tidak akan bisa digunakan untuk pesantren yang lainnya. Tetapi tidak juga boleh terlalu umum, karena kalau seandainya terlalu umum dia tidak akan bisa mengakomodir ciri khas pesantren gitu. Maka pemerintah sampai sekarang belum ada regulasi tentang itu. Nah, itu yang dikatakan dengan kekosongan regulasi. Itu yang menjadi gap. Gap artinya gini, menjadi satu kesenjangan di mana pemerintah sudah memunculkan, sudah menerbitkan, mensahkan undang-undangnya, tetapi kemudian tidak ada standar yang menjadi acuan gitu, sehingga dikatakan ini menjadi kosong regulasinya. Nah, itu yang sedang Ibu coba bangun untuk kemudian dibuat sebuah namanya sistem penjaminan mutu internal pesantren. Itu di dalamnya karena sistem penjaminan mutu internal itu adalah dibentuk ataupun disusun oleh pesantren itu sendiri, oleh lembaga pendidikan masing-masing. Jadi nantinya lembaga pendidikan masing-masing itulah pesantren masing-masing yang akan menentukan gitu. Karena dia yang lebih tahu visinya apa, dia yang lebih tahu nilai ciri khasnya apa yang tidak boleh dihilangkan, dia yang lebih tahu arah pencapaian ataupun target pencapaian dari lulusannya seperti apa, itu dia yang lebih tahu gitu. Maka dia yang akan menyusun standar-standar itu gitu melalui sistem penjaminan mutu internal pesantren gitu, Nasir ya. Jadi kalau Nasir bertanya ada atau tidak, belum ada, sampai sekarang belum ada. Mungkin teman-teman nanti kalau mau melakukan penelitian, mau melakukan penelitian lanjutan, itu akan lebih bagus, membahas tentang hal-hal yang masih baru, yang itu bisa berkontribusi kepada pesantren itu sendiri gitu. Ya? Ya Ibu, makasih banyak Ibu. Oke, sami-sami. Yang lainnya sudah? Masih ada pertanyaan? Oke, ini kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan dulu perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nanti insya Allah akan kita pertajam lagi melalui project base ya. Nanti akan ada tugas proyek, nanti Ibu sampaikan rancangan tugasnya di WA group ya untuk teman-teman, insya Allah berkelompok nanti untuk beberapa pertemuan, karena kalau sesuai di RPS kan setiap pertemuan ada tugas, tetapi nanti Ibu akan kondisikan untuk membuat beberapa materi itu menjadi satu tugas, jadi tidak terlalu berat untuk teman-teman, tapi harus belajar karena kita sekarang semuanya harus aktif gitu ya, jadi bukan hanya
perkuliahan itu bukan hanya mendengarkan dosen menyampaikan materi, tetapi lebih kepada bagaimana teman-teman bisa proaktif untuk mencari sesuatu, menggali lebih dalam sehingga bisa menghasilkan sebuah analisis-analisis yang baru ataupun konsep-konsep yang baru tentang manajemen pesantren yang itu bisa dikontribusikan untuk mata kuliah kita gitu. Ya. Jadi tadi yang hadir di awal perkuliahan adalah 65 partisipan, sekarang sudah menjadi 73 partisipan. Ibu nggak tahu siapa yang ini baru hadir. Kita screenshot lagi untuk akhir mata kuliah ya. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyakan di WA Group maupun via LMS. Nanti insya Allah Ibu akan jawab. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, next. On cam dulu semuanya. 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman. Kita tetap jaga kesehatan, jangan abai, tapi juga jangan terlalu galau. Insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan selalu sehat dan terhindar dari COVID ya. Kita akhiri dulu dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you semuanya.